Selamat malam, perkenalkan nama saya Bunga Riza Sitorus dari Prodi 1 Informatika dengan NIM 11S23052. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu simulasi dari topik tentang asynchronous programming. Jadi asynchronous programming itu, seperti yang kita tahu, adalah sebuah metode pemrograman yang memungkinkan beberapa proses berjalan secara bersamaan tanpa harus menunggu satu proses selesai terlebih dahulu. Nah, dalam Python, hal ini dapat dilakukan menggunakan async dan await, di mana async itu digunakan untuk mendefinisikan fungsi asinkronus, sedangkan await digunakan untuk menunggu hasil dari suatu proses tanpa menghentikan eksekusi program secara keseluruhan. Nah, mekanisme ini dijalankan oleh event loop yang mengatur penjadwalan tugas sehingga program tak berjalan secara efisien dan tidak mengalami blocking. Jadi di sini saya akan menjelaskan simulasinya, di mana saya sendiri simulasi yang saya gunakan adalah contoh contoh program uh, itu seperti mendownload sebuah file gitu. Jadi di sini saya membuat sebuah fungsi untuk mendownload sebuah file, di mana untuk mendownload file itu dapat dilakukan secara bersamaan dalam beberapa proses dalam satu waktu tertentu tanpa menunggu proses lainnya. Jadi pertama di sini ada import async IO-nya, di mana digunakan seperti yang saya bilang tadi. Kalau program ini menggunakan async dan await, di mana async itu berfungsi untuk mendefinisikan fungsi asinkronusnya sendiri. Nah, jadi di sini ada fungsi yang pertama, ada fungsi def download file. Jadi di sini ada fungsi download file yang dimana parameternya adalah nama file dan waktu. Jadi waktu untuk download file tersebut. Jadi pertama sih adalah kita pertama print ada print kayak ngasih tahu semacam info gitu untuk mulai download nama file yang diberikan dengan estimasi waktu detik yang sesuai yang diberikan. Nah, lalu setelah itu ada sebuah looping. Di sini ada simulasi proses download yang non-blockingnya itu secara asinkronusnya. Jadi for i in range 1 sampai waktu plus 1. Jadi dari range 1 sampai waktu plus 1. Waktunya itu yang tadi di input. Nah, lalu kita panggil await, kita panggil dari async io tadi, kita panggil await async io sleep 1. Nah, jadi fungsi si await async io sleep 1 ini untuk memberikan jeda selama 1 detik sebagai simulasi proses download. Jadi, di mana di sini kan kita ada penggunaan await. Nah, di sini itu sangat penting karena membuat program tidak berhenti total, melainkan memberi kesempatan proses lain berjalan secara bersamaan. Jadi si await inilah yang memungkinkan program tidak berhenti total saat ada sebuah proses yang berjalan. Jadi dia bisa menerima proses lainnya. Nah, lalu selanjutnya di sini ada printf nama file .2 i per waktu detik. Detiknya itu semacam ini contohnya ada nama file ini seperti memberitahu proses downloadnya. Jadi kan ini kan tadi kan range-nya dari 1 sampai waktu plus 1. Jadi kalau misalnya kalau ini tuh sekarang adalah 1, berarti dengan total waktu 4, berarti 4 berarti 1/5 detik yang masih di-download, 1/5 gitu. Ini seperti menunjukkan proses download-nya lah. Lalu nanti di awalnya akan ada pesan informasi seperti ini bahwa file tersebut selesai di-download. Lalu selanjutnya ada ini fungsi utamanya untuk menjalankan beberapa task sekaligus. Jadi di sini ada fungsi main, di sini ada seperti pesan informasi proses download dimulai. Nah, lalu di sini saya membuat sebuah array-nya namanya adalah task dengan tipe data si task-nya itu adalah dengan memanggil si fungsi download file tadi. Di sini saya ada memanggil download filenya sebanyak 3, di mana di sini ada file 1, file 2, dan file 3. Nah, di mana file 1 itu waktunya 2 detik, file 2 4 detik, dan file 3 1 detik. Nah, jadi di sini saya panggil. Nah, lalu di sini kemudian saya panggil await async .gather task. Jadi nanti dari si await async io.gather ini tuh memungkinkan seluruh proses berjalan paralel tanpa harus menunggu satu proses lain. Nah, jadi tadi kan ada si await async io sleep itu berfungsi sebagai untuk memberikan jeda selama 1 detik kan tadinya selama simulasi proses download. Jadi itu membantu program tidak berhenti total, sehingga itu kayak
cuman ibaratnya dia dengan fungsi itu membantu membuka jalan untuk proses lain. Sedangkan si async.io.k dari tadi yang ini yang terakhir ini itu memungkinkan proses itu berjalan tanpa paralel. Jadi yang tadi di sini tuh mungkin membantu membuka jadi dia nggak memblok proses lain, nggak langsung memblok proses itu. Jadi ibaratnya terbuka untuk proses lain. Nah, terus ini tuh memungkinkan supaya proses itu berjalan secara paralel. Lalu nanti ada perusahaan informasi bahwa semua download telah selesai. Lalu sini menjalankan event event loop kita panggil CEO run main. Jadi artinya kita panggil si si main itu untuk memanggil kita panggil si main kan jadi untuk kayak menjalankan seluruh fungsi yang ada di main. Nah, lalu saya jalankan programnya, nanti hasilnya akan keluar seperti ini. Seperti ini kan ada mulai download file satu, mulai download file 2, mulai download file 3, di mana hal ini sesuai dengan yang ada di fungsi download file tadi yang ini kan. Nah, lalu nanti di bawahnya uh, ada informasi proses downloadnya 1/2, 1/4 gitu. Lalu nanti semua file di download. Nah, jadi sekian hasil presentasi saya terhadap simulasi asynchronous program. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.